Salam sejahtera buat semuanya. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dalam perkuliahan Curriculum and Learning Design in ILT. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-7, merupakan bagian akhir sebelum pelaksanaan UTS Bapak Ibu ya. Ada penyampaian kelompok ya hari ini ya. Kelompok siapa hari ini? Grup 7, Bapak. Grup 7 ya. Oke. Baik, sebelum ke kelompok, saya sampaikan untuk presensi. Tampaknya belum semua masuk ini ya, belum join ya. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat-sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, saya checklist dulu aja semua. Nanti terakhir baru konfirmasi ulang. Silakan siapa grup 7 untuk kita bisa mulai. Temanya adalah desain kurikulum ya. Sudah ada grup 7? Sudah ada, Pak. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kami dari grup 7 dengan peserta ada Mr. Haris, lalu saya sendiri, Astri, lalu ada Miss Putri Ngawirabaya, dan ada Mr. Reya Rabani. Ingin mereview jurnal tentang how to design kurikulum. Mungkin dari pertama Pak Haris belum hadir. Mungkin saya dulu ya, Miss. Iya, Miss, bentar ya, saya cari slide-nya dulu. Apa sudah terlihat, Miss Ya, Astri? sudah, Miss. Oke, Ya, baik. Bismillah. Saya akan mereview jurnal tentang dengan judul Curriculum Design and Development in English. Next slide, Miss. Oke, ini untuk jurnalnya dari Jukim, Jurnal Ilmiah Multidisiplin di penerbitan tahun 2023. Next, Miss. Untuk identitas jurnal, untuk judulnya ada Kurikulum Design and Development in English. Penulisnya dari Shiva Soraya Lestari. Topik utamanya ada desain dan pengembangan kurikulum dalam pembelajaran bahasa Inggris. Next. Untuk latar belakang masalah, di sini untuk penulis mengawali jurnal dengan menjelaskan pentingnya kurikulum dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pengajaran bahasa Inggris. Kurikulum itu sendiri dipandang sebagai pedoman utama yang mengarahkan proses pembelajaran agar tujuan pendidikan tercapai secara sistematis. Dalam konteks globalisasi, kebutuhan terhadap kemampuan berbahasa Inggris yang efektif juga semakin meningkat, sehingga desain kurikulum yang relevan dan adaptif menjadi hal yang sangat krusial. Next slide, Miss.
Untuk tujuan penelitian ini adalah tujuan utamanya yaitu untuk menjelaskan konsep, prinsip, dan langkah-langkah dalam merancang desain dan mengembangkan development kurikulum bahasa Inggris yang efektif. Penulis juga berusaha menyoroti bagaimana kurikulum yang baik harus mampu menyesuaikan antara kebutuhan siswa, konteks sosial budaya, dan juga tujuan pendidikan nasional. Lanjut, Miss. Berikutnya adalah landasan teori. Di sini di dalam jurnal penulis menggunakan teori dari berbagai ahli seperti Jack C. Richard and Brown pada tahun 1995 yang menekankan bahwa pengembangan kurikulum harus berorientasi pada kebutuhan siswa yang disebut dengan need analysis, tujuan pembelajaran, pemilihan materi, serta strategi evaluasi. Selain itu juga, artikel juga menyinggung konsep silabus desain, kurikulum evaluasi, dan implementation sebagai bagian integral dalam siklus kurikulum. Lanjut, Miss. Oke, di dalam jurnal ini ada metodologi yang dimana jurnal ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penulis tidak melakukan penelitian lapangan, melainkan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber teori terkait desain dan pengembangan kurikulum bahasa Inggris. Pendekatan ini bertujuan memberikan pemahaman teoritis yang komprehensif bagi praktisi pendidikan. Selanjutnya, Miss. Oke, berikut dari hasil dan pembahasan dari jurnal ini adalah di sini menjelaskan beberapa aspek penting. Yang pertama adalah komponen kurikulum, yaitu ada tujuan, isi atau materi, metode, dan evaluasi. Yang kedua, prinsip desain kurikulum, yaitu ada relevansi, kesinambungan, fleksibilitas, dan efisiensi. Yang ketiga, langkah-langkah pengembangan. Ada analisis kebutuhan siswa, perumusan tujuan, pemilihan konten, penentuan metode, serta evaluasi dari hasil belajar. Dan yang terakhir, penulis juga menekankan bahwa desain kurikulum bahasa Inggris sebaiknya mengintegrasikan 4 keterampilan berbahasa. Ada listening, speaking, reading, dan juga writing. Dan harus memperhatikan konteks budaya serta perkembangan teknologi. Untuk kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini adalah di sini untuk kelebihannya yang pertama ada menyajikan pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami. Yang kedua, mengutip teori-teori utama dari para ahli di bidang kurikulum dan pembelajaran berbahasa. Yang ketiga, relevan untuk guru, dosen, atau mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Untuk kekurangan jurnal ini adalah yang pertama, tidak menyertakan data empiris atau hasil penelitian lapangan untuk mendukung teori-teori tersebut. Yang kedua, kurang memberikan contoh konkret penerapan kurikulum di sekolah atau lembaga pendidikan. Dan yang terakhir ada referensi yang digunakan sebagian masih bersifat umum dan tidak mencakup sumber yang terbaru. Ya, yang selanjutnya adalah kesimpulan dari jurnal ini. Jadi jurnal ini menegaskan bahwa desain dan pengembangan kurikulum bahasa Inggris harus didasarkan pada analisis kebutuhan siswa dan juga konteks sosial budaya. Kurikulum yang baik tidak hanya berorientasi pada isi pelajaran, tetapi juga harus mampu memfasilitasi siswa agar aktif, kreatif, dan komunikatif dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini penulis berhasil memberikan gambaran teoritis yang jelas tentang bagaimana kurikulum bahasa Inggris seharusnya dirancang. Meskipun penelitian ini masih memerlukan penguatan pada aspek praktis dan juga implementatif. Ya, mungkin
Sekian dari review jurnal saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Pak Haris. Silakan Pak Haris. Baik, Suaranya belum terdengar, Pak Haris. baik. Terima kasih sebelumnya, teman-teman. Baik, Bismillah. Saya buka. Baik, terdengar suaranya? Maaf, Jelas, sudah Pak. terdengar? Jelas. Baik, baik, baik. Ya, baik. Sebelumnya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Eh, Baik, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman dan kepada dosen. Baik, di bagian kedua ini saya berkesempatan presentasikan terkait review jurnal. Ya, secara umum pembahasannya berkaitan tentang how to design a curriculum. Dan di sini saya mengambil jurnal dengan judul Backward Design Implementation in English as a Foreign Language Context. Baik, the next slide. Ya, ini gambaran awal ya dari judul yang saya ambil. Ya, please. Baik, kemudian di slide yang ketiga ini tentang teman-teman Baik. bisa melihatnya. Di sini judulnya sebagaimana yang saya berikan tadi, yaitu Backward Design Implementation in English as a Foreign Language, or kita sebut dengan EFL Context. Penyusun atau penulisnya adalah Artin Ayu Utami dari Sana Dharma University yang berada di Yogyakarta. Kemudian sumber jurnal ini dari Z Journal of Education Teaching Volume 4 Number 1 tahun 2023. Baik, kemudian berikutnya latar belakang. Ya, di sini itu tentang penerapan desain tadi yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah desain mundur, yang dimana tujuannya bagaimana untuk meningkatkan motivasi siswa. Kemudian juga nanti ada beberapa studi ditinjau dan dianalisis untuk permasalahan dan memaknai penerapan BD or Big Word Design di ruang kelas IEF dan dampaknya. Kemudian juga desain ini dimulai dari hasil atau standar yang diinginkan dan kemudian pindah kemudian diperoleh dari penilaian. Ini menurut TIC dan WIG 1999. Baik, kemudian ya, monggo Pak Dokter, silakan. Ya, silakan. Baik, sebelumnya, kemudian berikutnya ini kita singkat aja tujuan penelitian teman-teman. Ya, Dokter. Tujuan penelitian adalah di sini saya tampilkan satu saja, yaitu mengeksplorasi desain mundur atau backward tadi. Teks tentunya bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Jadi mengeksplorasikan implementasi. Baik, kemudian berikutnya itu metode penilaian. Ya, di sini ada kualitatif, yaitu yang menganalisis berbagai dokumen terkait penerapan desain mundur dalam konteks English Foreign Language atau kita singkat dengan EFL. Ya, tentu ya berupaya memahami kehidupan sosial dan metodologi sebagai data sebagai data ya
sebagai data yang akan dianalisis. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis dokumen yang dikumpulkan dari sumber elektronik. Baik, kemudian setelah metode penelitian, sebelumnya lagi, Miss? Slide sebelumnya? Oh ya, metode penelitian ya. Baik, kemudian masih di metode penelitian, terdapat 5 artikel yang diulas dalam penelitian ini dengan rentang tahun 2016 sampai 2021. Tujuannya untuk apa? Untuk memastikan relevansi sumber dokumen yang harus dipenuhi tadi. Jadi sekali lagi, penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Baik, kemudian berikutnya, hasil dan pembahasan. Ya, jadi untuk hasil dan pembahasan, di sini studi yang dilakukan oleh Stephen dan Altrum 2016 mengungkapkan bahwa penerapan Blackboard Design ini di kelas ya dapat meningkatkan ya motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris. Kemudian juga studi ini juga mengungkapkan desain mundur meningkatkan, di samping meningkatkan motivasi guru pun yang meningkatkan perkembangan guru dan prestasi siswa. Bahkan desain mundur ini pun membantu guru ya menuliskan tujuan secara akurat dan membantu mereka menyediakan ya materi dan juga menyediakan tugas yang lebih autentik ya, yang lebih teruji. Baik, kemudian kesimpulan yang bisa saya simpulkan ya dari apa yang saya baca dari review jurnal ini, bahwa desain mundur atau background design dapat diterapkan di berbagai tingkatan, ya mulai dari tingkat dasar ya SD hingga universitas ya, hingga universitas SD hingga perkuliahan bisa diterapkan. Ya, model ini ya dapat diintegrasikan ke dalam RPP, ya, ke dalam pengembangan materi dan juga dalam instruksi dan kegiatan kelas. Dan juga selain itu, Blackboard Design ini, ya, desain mundur ini juga memberikan dampak positif ya terhadap ya terutama terhadap motivasi siswa, kemudian juga terhadap pengembangan profesionalisme guru dan juga terhadap kemampuan kreatif dan berpikir siswa. Baik Bapak Ibu dan dosen kita, barangkali ini dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian berikutnya saya silakan kepada teman-teman. Yes. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haris. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Putri Ngawirabaya. Judul penelitian yang diambil dalam artikel ilmiah ini adalah The Function and Role of Need Analysis in English Learning Curriculum. Nah, ini adapun jurnal yang diambil dari jurnal ilmiah multidisiplin. Kemudian penulisnya di sini adalah Nazwa Maulani Dewi dan Zaitun Komariah dari Faculty of Teacher Training and Education, English Education Studi Program dari IAIN Palangkaraya. Nah, ini jurnalnya terbit tahun 2023. Ya, oke. Selanjutnya abstrak di sini. Penelitian ini menyoroti pentingnya analisis kebutuhan (need analysis) dalam pengembangan kurikulum pembelajaran bahasa Inggris. Melalui analisis kebutuhan, pendidik dapat memahami tuntutan dan kebutuhan siswa untuk merancang strategi pembelajaran dan materi yang relevan. Metode penelitian yang digunakan untuk studi kepustakaan atau library research dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber ilmiah. Nah,
Hasil kajian menegaskan bahwa analisis kebutuhan membantu penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dan tujuan pembelajaran, sehingga menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan bermakna. Kemudian di sini pendahuluannya, bagian ini menjelaskan bahwa pendidikan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik secara lokal maupun global. Kemudian kurikulum juga berperan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan, khususnya dalam mengembangkan kemampuan literasi berbahasa Inggris karena bahasa Inggris digunakan secara luas dalam berbagai bidang. Analisis kebutuhan menjadi bagian penting untuk menciptakan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan guru, siswa, dan pihak terkait. Nah, tujuan penelitian ini adalah mengetahui fungsi dan peran analisis kebutuhan dalam kurikulum pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kemudian masalah utamanya di sini adalah kurikulum sering tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian solusinya adalah diperlukan need analysis untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan nyata siswa. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan fungsi dan peran need analysis dalam pengembangan kurikulum bahasa Inggris dan memberikan pemahaman tentang pentingnya analisis kebutuhan bagi guru dan pengembang kurikulum. Untuk metode penelitian sendiri dalam artikel ilmiah ini dengan jenis penelitian atau metode yang digunakan adalah library research atau penelitian kepustakaan. Nah, peneliti ini mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel daring, artikel online yang relevan dengan topik need analysis dan kurikulum desain. Kemudian langkah-langkah meliputi pencarian teori dan model yang berkaitan, analisis, serta sintesis informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fungsi dan peran analisis kebutuhan dalam merancang kurikulum bahasa Inggris yang efektif. Kemudian mengenai hasil dan pembahasan di sini, hasil pembahasan dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu definition, purpose, role, and function. Nah, definition di sini maksudnya adalah kurikulum pembelajaran bahasa Inggris merupakan rencana sistematis untuk mengajarkan keterampilan bahasa dan aspek budaya. Kemudian analisis kebutuhan membantu memahami kebutuhan spesifik peserta didik. Kemudian yang kedua di sini ada purpose atau tujuan. Nah, tujuan analisis kebutuhan mencangkup dari identifikasi kebutuhan siswa, penentuan tujuan pembelajaran, penyesuaian konten, kemudian strategi pembelajaran, faktor kontekstual, dan evaluasi efektivitas dari kurikulum secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga yang ditemukan di sini adalah role, yaitu peran, di mana analisis kebutuhan berfungsi sebagai penghubung atau jembatan antara guru, siswa, dan materi ajar, dan juga metode. Kemudian peran lainnya di sini adalah menentukan keterampilan bahasa yang dibutuhkan, kemudian mengevaluasi kursus, dan mengidentifikasi kesenjangan kemampuan antara siswa saat ini dengan target pembelajaran. Yang keempat yang ditemukan dari hasil artikel ilmiah ini adalah function atau fungsi, yaitu analisis kebutuhan di sini menjadi dasar sebagai pengembangan kurikulum yang berpusat kepada siswa, kemudian membantu dalam pemilihan silabus, kegiatan belajar, dan metode evaluasi, dan juga melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti guru, siswa, pembuat kebijakan, dan pengembang kurikulum. Kemudian kesimpulan dari artikel ilmiah ini adalah kurikulum pembelajaran bahasa Inggris mencangkup keterampilan berbahasa dan komponen budaya yang bertujuan meningkatkan kompetensi komunikasi siswa, analisis kebutuhan, memiliki peran penting dalam merancang kurikulum agar sesuai dengan karakteristik, tujuan, dan kebutuhan peserta didik. Nah, dengan melakukan analisis kebutuhan, pendidik dapat menentukan konten, strategi, dan penilaian yang tepat sehingga kurikulum menjadi
relevan, efektif, dan berpusat kepada siswa. Nah, di sini juga analisis kebutuhan juga memperkuat hubungan antara guru, siswa, dan pendekatan pembelajaran, kemudian menciptakan proses belajar yang bermakna dan sukses. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Bapak Reya Rabani. Kepada Bapak Reya, time is yours. Baik, terima kasih Ibu Putri. Oke, selamat pagi untuk Pak dosen dan teman-teman semuanya. Untuk yang berikutnya ini, untuk review jurnalnya dari Flexible Approach in English Language Learning Curriculum Design Optimizing Teaching in Merdeka Curriculum. Boleh mungkin di next. Oke. Untuk jurnalnya sendiri saya ngambil dari EduFest, ini di tahun 2024, untuk volume 4, nomor 11. Boleh, Bu? Oke, untuk desain sendiri ini ditujukan dari beberapa berikut ya. Untuk kurikulum Merdeka merupakan transformasi besar dalam sistem pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan proses belajar yang lebih adaptif, relevan, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Salah satu karakter utamanya adalah fleksibilitas, yaitu kebebasan bagi pendidik untuk menyesuaikan strategi, materi, dan asesmen dengan karakter siswa serta konteks lingkungan mereka. Dalam konteks pengajaran bahasa Inggris, fleksibilitas menjadi aspek yang sangat penting. Bahasa Inggris bukan hanya mata pelajaran akademik, tapi juga keterampilan global yang menuntut pendekatan konstekstual dan komunikatif. Namun, di lapangan kita masih melihat adanya kesenjangan. Banyak guru yang memahami fleksibilitas sebagai kebebasan tanpa arah, sementara sebagian lain masih terikat pada pola lama yang kaku dan berorientasi pada buku teks. Dari realitas ini, saya tertarik untuk melakukan kajian konseptual dan reflektif mengenai bagaimana fleksibilitas dalam desain kurikulum bahasa Inggris dapat diimplementasikan secara optimal, khususnya dalam kerangka kurikulum Merdeka. Oke, boleh di next, Bu. Oke, untuk tujuannya sendiri, tujuan penelitian ini secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep, relevansi, dan implikasi penerapan pendekatan fleksibel dalam desain kurikulum pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini memiliki 4 fokus utama. 1, mengkaji konsep teoritis fleksibilitas kurikulum dari berbagai sumber ilmiah, menganalisis hubungan antara fleksibilitas dan efektivitas pembelajaran bahasa Inggris di konteks nasional, mengidentifikasikan tantangan dan keterbatasan penerapan pendekatan fleksibel di lapangan, lalu kemudian menyusun refleksi dan rekomendasi praktis untuk pengembangan kurikulum adaptif yang sejalan dengan semangat Merdeka Belajar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berorientasi pada teori, tetapi juga menawarkan perspektif praktis yang diterapkan oleh guru atau pengembang kurikulum. Nah, boleh dilanjut, Bu. Oke, untuk metode penelitiannya sendiri, penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, library research. Sebagai peneliti individu, seluruh data diperoleh dari sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku teks, laporan penelitian, dan regulasi pendidikan yang relevan dengan tema fleksibilitas kurikulum dan pengajaran bahasa Inggris. Yang pertama, pengumpulan data teoritis dari berbagai literatur utama seperti Language Curriculum Design oleh National and Marshlis, Teacher Autonomy oleh Kumarafadevelu, serta model Content and Language Integrated Learning oleh Cole dan kawan-kawan. Analisis konten analisis untuk mengidentifikasi pola dan tema utama tentang fleksibilitas kurikulum, sintesis konsep yaitu menggabungkan teori-teori tersebut untuk menemukan relevansi model penerapan yang sesuai dengan konteks Indonesia. Refleksi individual ya ini mengaitkan hasil analisis dengan pandangan pribadi saya sebagai pendidik dan pengamat terhadap dinamika pendidikan nasional. Metode ini memungkinkan saya untuk mengkaji topik secara mendalam tanpa keterbatasan ruang dan waktu penelitian lapangan. Untuk hasil dan pembahasannya, untuk hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan penting. Yang pertama, fleksibilitas dalam desain kurikulum berarti memberikan ruang bagi guru untuk menyesuaikan komponen pembelajaran. Jadi kalau melihat dari era yang memang sekarang teknologi ini ya 4.0 dan juga kurikulum yang akhirnya dikembangkan menjadi kurikulum Merdeka,
akhirnya timbullah konsep di mana kebebasan itu menjadi poin utama untuk para guru dan juga murid dalam mengembangkan ide-ide ataupun pembelajaran. Nah, untuk bahasa Inggris sendiri itu sebetulnya itu lebih mengarah kepada bagaimana caranya si murid ini memahami nggak cuma dari konteksnya aja, nggak cuma dari teori, tapi bagaimana si murid ini bisa memahami atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun dalam kasusnya atau dalam realitasnya konsep tersebut belum bisa terjalan atau belum bisa terrealisasikan dengan begitu baik karena ya satu hal juga para pengajar ataupun guru ini belum dapat arahan secara menyeluruh baik itu dari pemerintah ataupun baik dari instansi mereka bekerja. Jadi dari tenaga pengajar ini adalah jadi poin utama bagaimana mereka bisa mengedukasi atau mengimplementasikan kepada para murid untuk lebih mempraktekkan bahasa Inggris dari untuk kegiatan sehari-hari atau daily activity-nya mereka gitu. Contoh kecilnya misalnya ketika standar guru mengajar dalam bahasa Inggris di sekolah-sekolah ya, instansi maupun dari sekolah dasar, baik dari sekolah dasar sampai sekolah menengah ke atas bahkan sampai universitas itu masih banyak yang menggunakan bahasa Indonesia dan ini menurut saya sebagai salah satu contoh bagaimana seorang guru ini harus mempraktekkan kalau misalnya muridnya mau bisa bahasa Inggris mungkin mulai dari gurunya dulu dan yang kedua dari lingkungan juga bisa mendukung. Contoh kasusnya seperti ini. Kenapa sekolah-sekolah global ya mungkin dia tidak menganut sistem-sistem ataupun kurikulum di Indonesia itu sendiri karena mereka itu biasanya punya standar dari segi contoh ketika masuk sekolah atau semua line-line yang ada di tulisan di sekolah itu berbahasa Inggris sudah standarnya seperti itu dan mereka itu sudah membuat pola untuk misalnya si murid ini izin ke kamar mandi atau mungkin dalam metode-metode pelajarannya itu semua sudah berbasis bahasa Inggris dan yang didukung juga si murid ini memang sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris dari kecil seperti itu dan kemudian model yang diajukan itu ada dari ini ya Nation dan Lister di 2019 menyebutkan bahwa desain kurikulum yang efektif tidak harus dimulai dari urutan tetap, melainkan dapat dimulai dari need analysis, goal setting atau assessment planning. Nah, ini yang tadi mungkin korelasinya bersambungan dengan apa yang saya jelaskan tergantung pada situasi kelas. Dalam konteks kurikulum mereka ini sangat relevan karena guru diberi kewenangan untuk mengembangkan modul ajaran atau yang kontekstual dan fleksibel. Yang kedua, pendekatan fleksibel mendukung pembelajaran bahasa Inggris yang komunikatif dan bermakna. Jadi tanpa kita pungkiri sebagai seorang pengajar sampai saat ini masih banyak juga guru yang belum begitu komunikatif atau dua arah ya, masih satu arah, yaitu masih pakai konsep lama yang dimana dikasih materi, siswa mencatat, lalu selesai sampai situ saja. Seharusnya yang baik itu adanya komunikasi dua arah, dan itu harus bermakna. Nah, misalnya materi dapat disesuaikan dengan tema lokal seperti budaya daerah, pariwisata, atau isu sosial. Nah, ini juga mengangkat yang dimana culture ataupun budaya yang ada di Indonesia sendiri yang digunakan dengan bahasa Inggris. Mungkin kalau biasanya kan sekarang banyak juga modul-modul oleh para pengarang ataupun pembuat buku ini sudah mengangkat konsep dari budaya yang diterapkan dalam bahasa Inggris. Nah, ini salah satu juga cara bagaimana kita tetap tidak meninggalkan budaya daerah ataupun budaya yang ada di Indonesia, khas dari Indonesia, tapi kita terapkan, penetrasikan kepada bahasa Inggris itu sendiri. Hal ini membuat proses belajar tidak hanya berorientasi pada tata bahasa, tetapi juga pada kemampuan berkomunikasi dan berpikir kritis. Nah, yang ketiga, hasil telaah menunjukkan adanya tantangan konseptual dan praktis. Banyak guru belum memahami bagaimana menerapkan fleksibilitas tanpa keluar dari koridor kompetensi nasional. Nah, ini jadi menurut saya pedagogiknya seorang guru juga harus tahu ya, seperti yang sudah sebelum-sebelumnya itu kan ada yang mungkin tujuan-tujuan. Misalnya goalsnya dari pertama nih murid ini harus tahu apanya dulu sampai nanti ketika pengembangannya murid ini sampai di tahap mana tuh seharusnya guru sudah harus tahu gitu. Nah, kemudian sebagai guru masih terpaku pada buku teks atau format ajar lama karena minimnya panduan teknis dan pelatihan profesional. Jadi sebagai seorang guru pun tidak boleh seperti template. Jadi gimana caranya seorang guru ini bisa mengembangkan teori ataupun
praktek yang memang relevan dengan muridnya itu sendiri. Contoh misalnya ada satu modul ajaran yang bisa diajarkan kepada murid di sekolah A, sekolah B, itu pasti akan berbeda karena satu dari segi muridnya pun pasti memiliki tingkat pemahaman ataupun tingkat pengertian yang berbeda. Jadi walaupun materinya sama, tapi bagaimana sebagai seorang guru tuh harus bisa menyesuaikan materi tersebut kepada murid-muridnya. Nah, yang keempat itu fleksibilitas tidak hanya soal kebebasan, tapi tentang tanggung jawab profesional. Guru perlu memahami kapan, mengapa, dan bagaimana menyesuaikan pembelajaran agar tetap terarah dan bermakna. Disinilah pentingnya peran lembaga pendidikan dan pemerintah untuk memberikan dukungan kebijakan, pelatihan berkelanjutan, dan sumber daya pendukung. Nah, boleh Bu, sekarang ke hasilnya Bu. Oke, boleh lanjut aja. Oke, untuk kesimpulannya dari hasil analisis dan refleksi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pendekatan fleksibel dalam desain kurikulum bahasa Inggris merupakan fondasi penting dalam implementasi kurikulum merdeka. Ya, untuk membuka ruang bagi guru untuk berinovasi dan beradaptasi terhadap kondisi siswa dan lingkungan lokal, mendorong proses belajar yang lebih profesional, relevan, dan berorientasi kompetensi, menjadi jembatan antara tuntunan globalisasi dan identitas lokal pendidik Indonesia. Jadi kalau saya perhatikan juga di era sekarang ini kita kurangnya identitas lokal ya, yang dimana para guru atau bahkan para murid-murid itu sendiri bisa saja melupakan sejarah, bahkan tidak kenal budaya Indonesia, apa itu Indonesia, yang mereka tahu mereka hanya tinggal di Indonesia tanpa ada asas dari keindonesiaan itu sendiri gitu. Yaitu karena bebasnya komunikasi dan juga sekarang sudah masuk ke era open source. Jadi setiap anak itu sudah bisa mengakses dengan sangat bebas, yang dimana ini yang tadi disebutkan juga sempat disinggung, yaitu pencepatan ya, atau mungkin ada sedikit Gen Z ini atau Gen Alpha ini mendapatkan informasi itu lebih cepat yang dari seharusnya dia belum tahu kayak gitu. Nah, untuk namun keberhasilan penerapan fleksibilitas sangat bergantung pada ada 3 aspek. Satu, pemahaman konseptual guru terhadap desain kurikulum yang dinamis, ketersediaan panduan dan kebijakan yang konsisten, komitmen institusi pendidikan dalam membangun budaya reflektif dan pembelajaran berkelanjutan. Nah, jadi itu semua yang mungkin bisa saya sampaikan. Untuk kurikulum merdeka sendiri sebetulnya masih banyak PR, tapi untuk langkah dibuatkan kurikulum merdeka, untuk saya sendiri menilai bahwa ini salah satu langkah yang harusnya bisa menjadi potensi, jadi tidak terlalu kaku ataupun terfokus pada materi yang sudah dibakukan. Jadi seorang pengajar atau institusi, bahkan seorang murid bisa lebih reflektif, bisa lebih fleksibel untuk menerima materi dan juga penerapannya. Karena sebenarnya kalau kunci dari pendidikan itu kan menurut paham saya sendiri, yaitu poinnya adalah bagaimana mereka bisa memaknai atau bisa dapat pemahaman yang secara eksplisit dan secara menyeluruh, seperti itu. Kurang lebih, terima kasih. Baik, Bu, ini langsung ke pertanyaan aja ya, Bu ya? Atau mungkin Pak dosen mau menambahkan dulu? Baik, mungkin saya tambahkan ya, saya sampaikan sebelum kita diskusi. Pertama, terima kasih pada kelompok 7 atas pemaparan hasil review jurnalnya. Menarik, tadi kita simak ada 4 artikel yang direview dari keempat anggota kelompok 7 tadi ya. Ada Bu Astri tadi ya, Bu Astri, kemudian Pak Haris, Bu Putri, dan juga Pak Ria Rabani ya. Di mana tampaknya memang banyak kesesuaian yang akan saya sampaikan dari materi ini dengan artikel-artikel tadi ya. Mulai dari Bu Putri tadi judulnya adalah Curriculum Design and Development in English Language Teaching. Jadi ini cocok juga ya. Desain pengembangan kurikulum bahasa Inggris atau pengajaran bahasa Inggris. Teori-teori dan konsepnya juga sudah jelas disampaikan di sini, termasuk juga metodenya. Tampaknya memang untuk kajian pengembangan itu lebih banyak pada metodenya itu adalah LSR ya, Bu ya. Jadi
mereview ya, mereview hasil kajian gitu ya. Jadi literatur review. Kemudian yang kedua tadi disampaikan Pak Haris ini cukup tren gitu Bapak Ibu ya. Bagaimana backward design atau implementasi in English as foreign language. Jadi model eh, backward gitu ya, model balik gitu. Jadi yang harusnya dilakukan di akhir dilakukan di awal gitu kan, seperti itu. Nah itu backward itu ya cukup banyak dalam pengembangan kurikulum maupun dalam proses eh, pembuatan modul ajar gitu kan. Backward design ini cukup eh, kita kenal ya, familiar. Lalu ada yang ketiga dari Bu Putri tadi adalah the function of rule of need analysis is in English learning curriculum. Nah, memang analisis kebutuhan ini merupakan bagian penting dalam pengembangan eh, kurikulum ya. Karena kita harus menentukan awal itu apa sih yang mau kita buat untuk apa gitu ya. Sehingga kita perlu menganalisis kebutuhan awalnya. Baik itu kebutuhan peserta didik maupun kebutuhan secara keseluruhan gitu. Jadi langkah ini adalah langkah yang bagian penting. Dan terakhir tadi disampaikan oleh Pak Rabani, judulnya adalah Flexible Approach in English Language Learning Curriculum Design, Optimizing Teaching in Merdeka Curriculum. Jadi desain kurikulum yang mengoptimalkan dari kurikulum Merdeka ya. Ini saya menggarisbawahi tadi yang disampaikan oleh Pak Rabani ya. Jadi guru itu tidak boleh seperti template gitu ya. Menarik ini ya kalimat itu tadi saya catat betul. Jadi memang gitu ya, kata teladan seorang guru itu adalah mencontohkan bagaimana siswa itu akan meniru gurunya kan begitu ya. Nah, sini tapi adalah guru itu bukan template di sini ya. Karena siswa itu akan berbeda nanti ya. Tidak harus sama dengan gurunya gitu seperti itu kan gitu ya. Tapi bagaimana guru itu mengarahkan ya, kemudian memandu bagaimana siswa itu mencapai puncak atau optimalnya perkembangan pengetahuannya gitu seperti itu. Nah, tampaknya itu sebagai resume dari 4 makalah atau 4 artikel tadi. Selanjutnya saya akan sampaikan mungkin tambahan saja ya sebelum kita diskusi materi saya yang sudah saya kirim sebetulnya di LMS, mungkin Bapak Ibu bisa unduh ya. Eh, ada yang sudah unduh Bapak Ibu? Sudah ada. Boleh ditampilkan. Sebentar saya tampilkan. Nah ini ya, desain kurikulum, how to kurikulum design gitu ya. Ini sebetulnya normatif ya, kalau tujuan itu dari mata kuliah kita ya, konsep desain kurikulum, kemudian komponen utama kurikulum, dan juga tujuan dan sasaran utama kurikulum, dan juga proses pengembangannya seperti apa. Nah, mungkin diawali dari bagaimana pentingnya desain kurikulum dalam pendidikan kontemporer gitu ya. Sehingga fokus kita pada proses pengembangan kurikulum adalah mendorong lingkungan belajar yang menarik dan dinamis. Dan tujuannya adalah untuk mengembangkan pengalaman belajar mengajar yang mendorong analisis kritis dan memungkinkan hasil belajar berkualitas tinggi. Nah, di sini pertanyaan pemantiknya adalah apa saja komponen utama kurikulum yang disusun dengan baik. Komponen utamanya itu apa gitu ya.
kan setiap program itu ada bagian-bagian penting yang jika itu tidak ada, maka menjadi hal yang krusial sehingga itu tidak dapat dilaksanakan secara sempurna begitu. Nah, sebagai pengantar di sini adalah merupakan definisi sebetulnya tadi sudah banyak disampaikan, ini lewat saja lah ya. Coba kita menyimak apa yang disampaikan oleh para ahli terkait dengan kurikulum ini gitu ya. Mulai dari Taylor ini berpendapat bahwa desain kurikulum melibatkan identifikasi kebutuhan. Nah, identifikasi kebutuhan peserta didik, menentukan hasil pembelajaran, memilih konten yang sesuai, dan mengaturnya dalam urutan logis yang memfasilitasi pembelajaran yang bermakna. Di sini kita perhatikan bahwa kita mengetahui kebutuhan peserta itu penting gitu ya. Nah, begitu pun disampaikan oleh Tiller kan gitu ya. Ini identifikasi kebutuhan peserta didik menjadi awal gitu ya. Bagian bagaimana kurikulum itu dikembangkan. Kemudian setelah tahu kebutuhannya, baru menentukan hasil pembelajarannya apa, gitu ya. Hasil pembelajarannya apa. Lalu memilih yang cocok untuk mencapai hasil tersebut apa, dan kita logiskan gitu ya, kita urutkan secara logis bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung dan bermakna. Nah, kemudian dari Orstein ya, ini menyatakan bahwa desain kurikulum sebuah proses mendefinisikan elemen-elemen kurikulum termasuk konten, struktur, dan juga metode penyampaiannya. Proses ini melibatkan pengambilan keputusan tentang apa yang akan diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, dan bagaimana pembelajaran pada sebuah proses dan juga pembuktian terhadap hasil, gitu ya. Nah, di sini adalah keterlibatan pengambilan keputusan, mana cara mengajarkannya. Jadi prosesnya di situ, dan juga dinilaikan ini untuk mengetahui ketercapaian gitu, seperti itu. Lalu dari Drake and Reid, gitu ya, ini berpendapat bahwa desain kurikulum adalah upaya kolaboratif yang membutuhkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pendidik, siswa, orang tua, dan anggota masyarakat, untuk memastikan bahwa desain kurikulum memenuhi beragam kebutuhan dan aspirasi semua peserta didik. Jadi dalam proses desain ini, komponen-komponen yang memang punya kepentingan dalam pendidikan itu harus turut gitu ya, harus ikut gitu, harus dilibatkan gitu ya. Karena tentunya ini adalah menyangkut dengan peran mereka di dalam prosesnya nanti seperti itu. Nah itu ya, itu adalah pendapat para komponen kurikulum itu apa saja kan gitu ya. Ini adalah konsep bahwa kurikulum merupakan proses yang berkelanjutan, diterima secara luas dalam teori pendidikan. Di mana pengembangan kurikulum memang merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan yang melibatkan banyak komponen. Ini biasanya meliputi ini nih ya, komponennya. Ada tujuan pembelajaran, ada pemilihan konten, ada pengalaman belajar, ada strategi penilaian, kemudian ada pelajaran dan juga lingkupan. Ini adalah komponen-komponen kurikulum yang memang menjadi bagian yang harus ada di dalam kurikulum tersebut. Nah, di sini pengembangan itu adalah sebuah proses yang terus berlangsung kan begitu ya. Pasti kalau ngomong itu bersiklus, dirancang, desain, rancang, buat gitu ya, diujikan, dilakukan gitu ya, dievaluasi lagi, kemudian
dirancang lagi menjadi feedback tadi, evaluasinya terus begitu sampai mencapai yang terbaik. Bahkan mungkin itu tidak akan pernah berakhir gitu ya, karena akan terus menyesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga kalau terjadi perubahan kurikulum itu adalah sebetulnya sesuatu yang wajar gitu ya. Tapi tampaknya memang kelihatan kalau kurikulum itu berubah ketika pemangku kebijakannya berubah kan begitu ya. Tapi idealnya adalah proses perubahan kurikulum tetap berlangsung untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Minimal yang paling optimal itu adalah setiap 10 tahun gitu ya perubahannya itu. Itu ada yang menyebutkan bahwa proses perubahan kurikulum itu minimal adalah 10 tahun gitu, berubah. Dari komponen tersebut kita tahu tadi ya ada tujuan pembelajaran, ini adalah tujuan atau maksud dari kurikulum yang mendefinisikan apa yang harus diketahui, dipahami, dan dapat dilakukan oleh siswa di akhir proses pembelajaran. Jadi capaiannya gitu ya, mau mencapai apa nih gitu ya, tujuan itu. Jadi mendefinisikan apa yang harus diketahui, dipahami, dan dilakukan oleh siswa di akhir proses pembelajaran. Mungkin di sini bisa juga ditambahkan ya, kan tahu, paham itu sebetulnya kognitif gitu ya. Bagaimana dengan psikomotornya? Siswa harus punya keterampilan gitu ya. Keterampilan apa? Terutama dalam bahasa. Kan ada 4 aspek keterampilan bahasa tadi ya. Salah satu artikelnya disebutkan gitu. Mungkin di sini selain diketahui, dipahami juga dilakukan gitu. Nah ini ya ada sebetulnya ada yang dilakukan gitu ya. Atau bisa apa gitu ya, seperti itu. Lalu terkait dengan pemilihan konten. Di sini mengacu pada pokok bahasan atau topik yang akan diajarkan. Konten ini harus selaras dengan tujuan dan sasaran serta harus sesuai dengan usia, latar belakang, dan tingkat pendidikan peserta didik. Jadi konten ini harus ada kesesuaian gitu ya. Harus ada kesesuaian dan selaras gitu, dengan tujuan dan sasaran. Lalu pengalaman belajar. Di sini adalah aktivitas dan interaksi yang memfasilitasi pembelajaran siswa. Pengalaman belajar yang efektif dirancang untuk melibatkan siswa dan membantu mereka mencapai tujuan kurikulum. Nah, di sini terkait dengan strategi dan metode tentunya ya yang akan diterapkan di dalam proses pembelajaran tersebut. Nanti di sini adalah muncul bagaimana seorang guru merancang skenario yang akan terjadi dalam sebuah proses pembelajaran yang muncul di dalam modul ajar atau dalam RPP. Lalu strategi penilaian adalah komponen melibatkan evaluasi pembelajaran siswa untuk menentukan apakah tujuan kurikulum telah terpenuhi. Jadi strategi penilaian ini adalah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk tes, kuis, proyek, dan juga observasi. Nah, kita merancang strategi apa yang akan digunakan untuk mengetahui ketercapaian dari proses pembelajaran. Gitu. Banyak cara sebetulnya, banyak cara. Gitu ya. Lalu metode pengajarannya adalah metode pendekatan yang digunakan guru untuk menyampaikan konten dan memfasilitasi pengalaman belajar. Strategi pengajaran yang efektif disesuaikan dengan konten siswa dan tujuan pembelajaran. Dan sumber dan materinya adalah sumber daya yang mendukung pembelajaran siswa, seperti buku teks, multimedia, sumber daya daring, dan juga materi pendidikan lainnya. Saat ini dominasi dari sumber digital itu cukup besar Bapak Ibu ya, yang menjadi sumber
atau materi pembelajaran itu. Jadi siswa saat ini akan dengan mudah mencari sumber belajar melalui internet misalnya. Hal ini mengacu pada lingkungan fisik dan sosial tempat berlangsungnya pembelajaran. Lingkungan dapat berdampak signifikan terhadap keterlibatan dan juga hasil belajar siswa. Lalu apa tujuan sasaran dalam kurikulum, gitu ya? Tentunya sasaran dan tujuan itu merupakan komponen penting yang membantu seluruh proses pendidikan. Jadi ada sebagai acuan, gitu ya, sebagai acuan eh, dari seluruh komponen yang ada di dalam lembaga pendidikan, gitu ya, untuk bisa menjalankan proses pendidikan. Sasaran itu berfungsi sebagai fondasi yang membangun kurikulum dan memberikan arahan untuk pengajaran, pembelajaran, dan penilaian. Tujuan dalam kurikulum adalah lebih luas dan lebih umum yang mencerminkan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Sasaran seringkali bersifat jangka panjang dan lebih aspiratif, yang menguraikan apa yang harus dicapai pendidikan bagi siswa dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga nilai. Jadi di sini sasaran ini seringkali ada apa namanya, ini akan yang menunjukkan karakter, gitu ya, karakter dari sebuah lembaga pendidikan atau sekolah, gitu ya. Itu cirinya adalah muncul di sini, gitu. Aspiratifnya apa, gitu, di situ ya. Lalu sasaran biasanya ditetapkan, ya, eh, pada tingkat nasional atau kelembagaan promosikan pembelajaran seumur hidup dan kecintaan terhadap pengetahuan, membina tanggung jawab dari kurikulum. Sasaran seringkali berasal dari tujuan yang lebih luas dan digunakan untuk memandu perancangan pengalaman belajar dan penilaian. Ini biasanya dikategorikan menurut berbagai pembelajaran, gitu ya. Domainnya apa, gitu ya. Nah ini. Yang pertama adalah ada tujuan kognitif, tujuan afektif, dan juga tujuan psikomotor, ya. Nah, di sini kita percepat Bapak ya. Saat mengembangkan tujuan, guru sering menggunakan kata-kata kerja, tindakan yang jelas dan dapat diamati seperti menjelaskan, membandingkan, merancang, dan atau menghitung, gitu ya. Ini KKO ya Bapak ya, kata kerja operasional, gitu maksudnya. Ini dalam pembuatan modul ajar ini. Nah, lalu ini Bapak Ibu ya, prosesnya gimana pengembangan kurikulum ini, ya. Prosesnya ada mulai dari analisis, desain. Nah, sekarang pakai metodenya apa, gitu ya. Jadi, seperti itu. Banyak sebetulnya metode pengembangannya. Ini kalau belajar metode mungkin tidak cukup satu pertemuan, gitu. Ini cukup banyak Bapak Ibu ya metode pengembangan, gitu ya. Mulai untuk yang pendidikan mulai dari 4D, ada ADDIE, gitu ya. Jadi ada analisis tahapan gimana untuk tahapan awal yang merupakan dasar pengembangan. Jadi untuk mengetahui apa saja, gitu ya. Nah di sini analisis kebutuhan salah satunya, gitu ya. Lalu desain ini ya, ada tahap menerjemahkan wawasan dan dari harus menjadi rencana konkret apa yang mau dilakukan. Lalu pengembangan ya, dari desain lalu pengembangan wujudkan desain kurikulum, di mana ini adalah bagaimana kita merancang
menjadi sebuah prototipe gitu ya, menjadi sebuah prototipe dari kurikulum itu. Lalu implementasi, nah, tahap saat kurikulum dipadukan dengan kelas. Jadi mulai diterapkan gitu seperti apa gitu ya, digunakan kurikulum. Lalu ada evaluasi, ini adalah bagian yang penting untuk memahami apakah kurikulum yang kita buat itu eh, memenuhi gitu ya, eh, mencapai target gitu. Lalu dari hasil evaluasi ini bisa jadi ditemukan adanya kekurangan, adanya kelemahan, lalu dilakukan revisi gitu. Nah, seperti ini. Jadi memang tadi ya, analisis, desain, develop, evaluasi, dan juga ada implementasi, evaluasi, ada revisi. Jadi terus gitu ya, sampai ada penyempurnaan gitu ya. Ini sebagai catatannya tidak sepenuhnya linear Bapak Ibu ya, proses itu ya. Tahapan-tahapnya seringkali tumpang tindih dan saling mempengaruhi. Bisa jadi proses pengulangannya ada pada bagian eh, antara pengembangan dengan implementasi gitu ya. Di bagian pengembangan kita tidak perlu lagi menganalisis dari awal gitu ya, tapi di pengembangannya ada perbaikan. Tapi kalau mau mengulang kembali dari awal, dianalisis kembali gitu ya, bisa. Jadi siklusnya bisa seperti itu. Lalu wawasan yang diperoleh selama implementasi dapat mengarah pada revisi langsung atau evaluasi dapat mendorong kembalinya ke tahap analisis kan gitu ya Bapak Ibu ya, untuk aspek-aspek tertentu dari kurikulum. Nah seperti ini Bapak Ibu ya. Nah ini lalu kesimpulannya ini, dan ini yang bagian di pertemuan ketujuh selalu ada ini Bapak Ibu ya. Sudah lihat ini ya Bapak Ibu ya. Tampaknya ini bukan soal ini ya. Ini kira-kira arah kita untuk capaiannya adalah seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu ya yang dapat saya sampaikan. Kita kembali bahas dari apa yang disampaikan kelompok 7 untuk kita bisa diskusikan. Silakan. Saya kembalikan ke Bu Astri atau ke Bu Putri atau siapa. Silakan. Baik, terima kasih Pak dosen atas penjelasannya. Bagaimana teman-teman? Apa ada pertanyaan atau ingin berdiskusi? Ya, Pak Arief, angkat tangan. Ada lagi teman-teman? Oh, Pak Arief bukan angkat tangan begitu maksudnya. Oh, kirain disuruh angkat tangan. Tadi ada Saya emoji. mau ditodong. Oke, ya silakan Pak Arief. Saya dulu ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dr. Acep mau Waalaikumsalam melempar warahmatullahi pertanyaan ke wabarakatuh. Ya, kelompok silakan Pak. penguji, Miss Putri dan teman-teman. Kita ketahui bersama bahwa kebutuhan dan konteks belajar siswa tentu beraneka ragam, tergantung kesiapan awal dari siswa, kemudian minat bakat siswa. Nah, dikaitkan dengan desain kurikulum atau perancangan kurikulum. Saya mau bertanya, bagaimana hasil dari needs analysis dapat memprogramkan, mohon maaf, dapat mempengaruhi proses desain kurikulum bahasa Inggris agar lebih relevan dengan kebutuhan dan konteks belajar siswa tadi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Arief. Saya tampung dulu ya Pak Arief ya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin berdiskusi selain dari Pak Arief? Oh iya, ada emoji tangan. Ibu Twini, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. ingin bertanya, pertanyaannya yaitu sejauh mana pendekatan kualitatif berbasis studi literatur cukup valid untuk menjelaskan pengembangan kurikulum? Sudah jelas ya, Miss Putri? Mohon maaf bisa diulangi Ibu Twini?
Oh Ini ya, untuk pertanyaan khusus siapa Ibu Twini? khusus tadi yang perihal Miss Astri ya, Iya, Miss Astri. berarti ke artikel yang ya Bu Astri ya. Ya, Ya, bisa diulangi Ibu? pertanyaannya aku ulangin ya. Mhm. Sejauh mana pendekatan kualitatif berbasis studi literatur cukup valid untuk menjelaskan pengembangan kurikulum? Sudah Oke, jelas, Miss sudah Astri atau Miss Putri? sudah saya ketik. Baik, terima Baik, kasih Ibu Twini. terima Eh, kasih. Bentar dulu. izin menjawab untuk yang Pak Arief dulu. Eh, tadi pertanyaannya adalah bagaimana hasil dari analisis kebutuhan atau di sini need analysis dapat mempengaruhi proses atau proses desain kurikulum bahasa Inggris agar lebih relevan dengan kebutuhan dan konteks belajar begitu ya Kak Arief ya. Em, jadi untuk hasil dari analisis kebutuhan sendiri di sini adalah membantu perancang kurikulum untuk apa di sini untuk memahami tujuan, kemudian kemampuan dan kebutuhan para siswa. Nah, dari sini dari informasi yang didapat dari perancangan kurikulum, tujuan dan kemampuan dan kebutuhan siswa tadi itu digunakan untuk menentukan menentukan tujuan pembelajaran, kemudian isi materinya apa, dan metode pengajaran yang sesuai. Nah, dari sini kurikulum kurikulum yang dirancang pun menjadi lebih relevan, lebih kontekstual, dan berpusat pada peserta didik, sehingga bisa meningkatkan efektivitas daripada proses belajar itu sendiri dan hasil pembelajaran bahasa Inggris. Contoh nyatanya mungkin seperti ini. Misalnya dari hasil need analysis menunjukkan bahwa sebagian besar siswa ini membutuhkan kemampuan berbicara untuk presentasi akademik daripada menulis esai atau daripada menulis esai formal. Nah, maka dalam desain di sini, guru dan pengembang bisa menambahkan materi speaking dan public speaking sebagai fokus utama. Nah, jadi lebih mengurangi porsi latihan grammar karena yang diperlukan adalah kemampuan berbicara dan presentasi akademik. Karena kalau misalnya kebanyakan porsi latihan grammar itu tidak akan sesuai. Nah, serta merancang kegiatan eh, yang menunjang seperti diskusi, debat, dan simulasi presentasi untuk meningkatkan tadi kemampuan berbicara untuk presentasi. Nah, dari situ kurikulum jadi lebih sesuai dengan kebutuhan nyata siswa. Dan pembelajaran juga terasa lebih bermakna serta aplikatif dalam kehidupan akademik. Demikian Pak Arief, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak dosen. Nah, bagaimana Pak Arief? Baik. Clear? Oke, clear. Thank you for Ya, your terima Saya kasih Bapak. tambahkan ya, saya Silakan Pak. tambahkan Putri ya. Betul Ya, tadi ya. silakan Pak. Memang itu kan memang bagian yang paling krusial dari analisis kebutuhan tersebut gitu ya. Memang untuk mengawali sebuah proses pengembangan itu yang paling krusial adalah mengawali dengan analisis gitu kan. Semua metode, semua cara dalam sebuah pengembangan itu pasti mencari tahu dulu apa gitu kan gitu ya. Jadi ini analisis menjadi penting. Dalam hal misalkan dalam pengembangan kurikulum bahasa Inggris, mungkin kita bisa membandingkan misalkan antara SMA dengan SMK gitu ya. Misalkan SMK-nya adalah SMK pariwisata gitu misalkan gitu ya. Nah, lebih 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 spesifik lagi kan, di mana di situ kita analisis bahwa untuk SMK pariwisata ini ternyata yang dibutuhkan siswa itu bukan kemampuan bahasa Inggris dalam hal akademis kan gitu ya. Tapi justru di SMK pariwisata adalah bahasa Inggris yang praktis sehingga dia misalkan tujuannya adalah nanti menjadi guide gitu kan seperti itu ya, sehingga dia butuh ke hal-hal yang lebih praktis sehingga nanti dalam desainnya berdasarkan analisis ini akan berbeda gitu ya antara kurikulum untuk SMA dengan kurikulum untuk yang SMK gitu. Kalau SMA mungkin lebih pada bagaimana keterampilan memahami bahasa Inggris itu lebih pada kemampuan akademisnya gitu ya, lebih pada pembacaan referensi gitu ya, karena memang
diarahkan nanti untuk SMA itu adalah untuk studi lanjutnya kan begitu. Salah satu contoh seperti itu, gitu ya. Itu sebagai tambahan ya. Memang sangat kuat gitu ya kepentingan dari analisis kebutuhan itu terhadap desain pengembangannya. Mungkin begitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Acep atas tambahannya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Bu Twini yang akan dijawab oleh Ibu Asri. Bu Asri, dipersilakan. Ya, terima kasih Miss. Saya izin menjawab dari pertanyaan Miss Twini, yang dimana pertanyaannya adalah sejauh mana pendekatan kualitatif berbasis studi literatur cukup valid untuk menjelaskan pengembangan kurikulum. Ya, jadi untuk pendekatan kualitatif berbasis studi literatur itu cukup valid untuk menjelaskan aspek konseptual dan teoritis dalam pengembangan kurikulum seperti landasan filosofis, prinsip desain, dan model pengembangan yang relevan. Melalui analisis literatur, peneliti juga dapat memahami berbagai pandangan ahli, teori baik dari penelitian sebelumnya. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam menggambarkan implementasi praktis di lapangan karena tidak melibatkan data empiris langsung dari guru, siswa, atau konteks sekolah nyata. Oleh karena itu, hasil studi literatur sebaiknya dilengkapi dengan penelitian empiris, misalnya wawancara, observasi, atau studi kasus agar menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif terhadap pengembangan kurikulum. Ya, mungkin itu jawabannya. Bagaimana, Miss? Apakah clear? Iya, clear, Miss Astri. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama, Miss. Boleh saya tambahkan ya Ya, terkait dengan silakan Ya, yang Pak. silakan. disampaikan Silakan, terkait Pak. dengan Pak. validitas dari kajian literatur ini. Tampaknya memang salah satunya adalah selain dilengkapi dengan bukti empiris melalui wawancara, itu dari indeks gitu ya, dari indeks sumbernya seperti apa gitu ya. Literatur yang kita gunakan itu terindeks di mana gitu ya. Nah, itu akan lebih valid. Jadi kalau sumbernya misalkan gitu ya, kita bisa bandingkan antara artikel-artikel yang terbit di jurnal nasional dengan artikel-artikel yang terbit di jurnal terakreditasi, bahkan yang eh, internasional bereputasi, itu akan menentukan validitas dari review kita, gitu. Sehingga kekuatannya ada di situ. Terindeks di mana nih sumber-sumber artikel tersebut yang kita review itu. Jadi seperti itu, gitu ya, kekuatannya ada di situ. Dikuatkan lagi tadi ya dengan eh, data empiris melalui wawancara. Karena itu adalah salah satu metode kualitatif ya, nah, seperti itu. Ya, begitu sebagai tambahan. Baik, terima kasih Pak Acep atas tambahannya. Bagaimana teman-teman? Apa ada pertanyaan atau diskusi? Atau disudahkan dilanjut dengan kisi-kisi Pak Acep? Tadi tadi sudah kayaknya gitu. Mau diulang? Eh, Oke, silakan teman-teman. Ada yang Ah, ingin diskusi teman-teman? sudah download belum itu materinya? Sudah Pak di LMS? Di LMS ya. Ya, Coba kalau mau di review, kita coba review ya. ya Pak boleh Kisi-kisi disepil ini. Pak. Ah, Terima kasih Pak Acep. oke. Ini Bapak Ibu ya, kisi-kisinya. Ya, seperti inilah gitu ya. Kan pertama memahami dan kan 6 fitur kurikulum dalam merancang program pengajaran. Ini ada kan ya konsepnya ya. Kira-kira pertanyaannya seperti apa gitu. Udah jelas tentang ini. Ya, menganalisis kebutuhan. Nah, di sini ya, eh, sebetulnya ini kan semuanya konsep Bapak Ibu ya. Saya ingin bahwa perkuliahan itu tidak hanya sekedar memahami atau mengetahui bahkan ya, tapi bagaimana kita mampu melakukan gitu ya. Misalkan
keterampilan kita dalam menganalisis kebutuhan itu apa yang harus kita punya kan? Kan butuh instrumen ya, butuh alat gitu ya. Apa alat bantunya untuk bisa kita menganalisis risiko tentunya adalah kita mampu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan penting agar kebutuhan itu tergali secara optimal gitu kan begitu ya. Sehingga disitulah penting buat kemampuan ada di situ dalam menganalisis kebutuhan gitu ya. Jadi bagaimana kita merancang instrumen untuk dapat menggali kebutuhan itu secara optimal. Situ gitu ya seperti itu. Lalu dalam hal terkait dengan kurikulum merdeka di sini ya, kurikulum merdeka ini sebagai kurikulum nasional berdasarkan apa karakteristik kurikulum merdeka, kemudian kelemahan dan kekuatan kurikulum merdeka. Ini tampaknya eh, yakin Bapak Ibu lebih familiar nih ya. Bahkan sekarang mungkin udah mulai usang nih pertanyaan ini kayaknya ya. Kurikulum merdeka ini sekarang sudah masuk ke ada perubahan-perubahan kurikulum merdeka plus saat ini ya. Lalu ada prinsip ya, prinsip pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris menurut ini teori juga ya, ini teori lagi nih ya seperti itu. Dan lalu menjelaskan tujuan menjadi sasaran pembelajaran khusus pada modul atau program pengajaran ada 4 bagian yaitu kondisi, subjek, perilaku, kriteria, contoh sasaran pembelajaran dan menggunakan taksonomi Bloom. Masih mengingat, menerapkan, maksudnya juga evaluasi dan menciptakan. Ini semuanya tampaknya konsep ini ya Bapak Ibu ya di UTS ini. Mungkin saya coba nanti eh, bisa dikoordinasikan dengan koordinator mata kuliah ya supaya ada produk gitu ya, ada produk misalkan kemampuan Bapak Ibu dalam merancang pengembangan kurikulum atau dalam membuat gitu ya, ada yang bisa dimanfaatkan gitu ya di sekolah Bapak Ibu tentunya kan begitu. Mungkin itu ya. Eh, jadi tidak harus khawatir terkait dengan akses ini adalah tampaknya memang ini kan hanya untuk mengetahui eh, bagaimana kompetensi Bapak Ibu dalam mendesain gitu ya, dalam mendesain. Mungkin itu ya, ya seperti itu. Izin bertanya, Pak. Ya silakan. Untuk pengerjaannya sendiri itu ditulis tangan atau boleh diketik, Pak? Saat kayaknya kalau ditulis tangan, saya membacanya juga repot nanti ya. Kan tulisannya tidak sama itu. Diketik saja lah, nggak apa-apa ya, diketik saja kalau Berarti saya sih. diketik Ya, boleh ya, Pak ya? diketik Baik. boleh ya. Ya, Ya. terima kasih, Pak Aceh. Kan yang paling penting adalah pemikiran murni Bapak Ibu gitu. Saya yakin gitu ya, sekarang kan kita sudah tidak kan jadi kan adalah sebagai alat bantu kita untuk bagaimana memberikan ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang dapat membantu kita sebetulnya pemikiran murni kita apa gitu. Itu sebetulnya yang ingin dimunculkan gitu. Begitu, paham maksud saya Bapak Ibu ya? Gitu, ya, seperti itu. Ya, paham, Pak. Ada lagi silakan. Tidak ada, tidak ada. Mungkin dicukupkan ya kalau tidak ada atau gimana? Oke ya. Silakan Bu Astri atau Bu Putri menutup untuk apa penyampaiannya. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Demikian presentasi dari kelompok 7. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Putri dan kelompok 7 ya untuk penyampaiannya. Bapak Ibu demikian perkuliahan hari ini. Semoga terus menjadi pemantik buat Bapak Ibu untuk belajar dan meningkatkan kompetensi kita ya. Sampai jumpa 2 minggu ke depan setelah UTS.
Salam sehat dan sukses selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Aceh. Terima Terima kasih. kasih Pak Dokter. Terima kasih, Pak. Masih ada 5 menit. Pak Tuhu udah di rumah ya? Mana Pak Tuhu? Matkul yang nggak ada itu matkul apa ya, Miss? Itu Yang nggak ada Pak Tuhu kosong. Pak Roy Martin jam 1. Oh alah, habis istirahat nggak ada berarti ya? Iya. Oke. Tapi Nah, kan itu Harus berarti itu. maksudnya kita diskusi apa gimana sih, Miss? kayaknya sih diskusi ya Pak Tuhu yang ngelit kayaknya ya. Tapi materinya udah ada. Nah itu dia. Coba nanti kita tanya Pak Tuhu. Mana Pak Tuhu ya? Apa kita pindah kamar kali Pak Arif ya? Pindah-pindah. Oh, pindah deh, Satu. pindah ya. Oke. Satu itu kayaknya. Bye. Oke, Ya, ini di close ya. bye. Oke.